Suatu negara pasti memiliki peraturannya masing-masing. Namun ada beberapa peraturan dari suatu negara yang mungkin akan kita anggap aneh. Negara mana sajakah itu? Yang pertama, Uni Emirat Arab dilarang bergosip. Di Uni Emirat Arab, apapun yang ditafsirkan sebagai rumor atau gosip dapat dihukum. Negara ini memiliki undang-undang yang sangat ketat tentang penyebaran berita online. Bergosip, terutama di media sosial, dapat mengakibatkan hukuman penjara 3 tahun dan denda hingga 1 juta dirham. Undang-undang yang berlaku di negara ini dapat menindak siapa saja yang merusak perdamaian sosial dan ketertiban umum dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian nasional. Hal ini terungkap setelah banjir pada tahun 2016 ketika foto dan video kerusakan akibat hujan lebat dan angin kencang beredar luas di platform media sosial. Hal ini dikecam sebagai rumor dan dinyatakan bahwa membahas badai dan berbagi foto negatif adalah ilegal. Mungkin kalau peraturan ini diterapkan di negara Indonesia, Indonesia mungkin sekarang akan jadi negara paling maju di dunia. Yang kedua, dari Singapura, dilarang makan permen karet. Di Singapura ada barang yang tidak boleh diimpor, yaitu permen karet. Demi menjaga kebersihan di setiap sudut negara, pemerintah Singapura memberlakukan larangan mengunyah dan menjual permen karet. Sosok di balik peraturan ini adalah Lee Kuan Yew. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama di Singapura. Sejak tahun 1980-an, beliau sudah membahas tentang pelarangan permen karet ini. Dan sebelum adanya peraturan itu, selama bertahun-tahun negara Singapura harus menghabiskan biaya kebersihan sekitar 150.000 dolar Singapura atau 1 miliar rupiah untuk masalah permen karet, karena banyaknya sampah permen karet yang dibuang sembarangan. Yang ketiga, dari Jerman, dilarang kehabisan bensin. Di Jerman ada peraturan di mana mobil yang masuk tol tidak boleh kehabisan bensin. Sebab kondisi tersebut dinilai berbahaya mengingat di jalanan itu kendaraan dipacu bisa lebih dari 200 km per jam. Kalau melanggar, siap-siap mobil akan disita dan wajib bayar denda sekitar 10 juta rupiah. Sebenarnya peraturan ini juga masuk akal karena pada dasarnya mendorong orang untuk lebih berhati-hati ketika merencanakan perjalanan. Lalu yang keempat, dari Yunani, yaitu dilarang menggunakan sepatu hak tinggi. Di Yunani, turis diminta untuk tidak mengenakan sepatu berhak tinggi atau high heel pada saat datang ke sejumlah monumen kuno di sana. Sepatu hak tinggi tidak diperbolehkan dipakai karena dikhawatirkan akan merusak kondisi lantai yang sudah berumur. Seperti yang dilansir dari The Independent, peraturan tidak boleh mengenakan high heel sudah disahkan pemerintah sejak tahun 2009. Selain high heel, pengunjung juga tetap dilarang membawa makanan dan minuman, terutama yang berbentuk cair dan lengket. Permen karet juga ikut dilarang karena banyak turis yang membuang bekas kunyahannya sembarangan, sehingga sulit dibersihkan petugas. Lalu yang kelima, di Denmark, dilarang memberi nama bayi sembarangan. Pemerintah Denmark diketahui mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur cara memberi nama bayi. Diketahui setidaknya ada kisaran 7.000 nama bayi yang dipakemkan oleh pemerintah. Jika ada orang tua yang memberi nama bayi di luar 7.000 nama yang sudah disetujui oleh pemerintah, maka mereka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Kota masing-masing. Beberapa nama yang dilarang adalah Jacob, Ashley, Anus, Monkey, dan Pluto. Mungkin kalau Elon Musk tinggal di negara ini, ada kemungkinan nama anaknya gak bakalan aneh-aneh juga. Yang keenam, Meksiko, dilarang bersepeda sembarangan. Bersepeda sembarangan adalah ilegal di ibu kota Meksiko, Mexico City. Pengendara sepeda dilarang mengangkat kaki dari pedal atau tangan dari setang agar tidak kehilangan kendali atas sepeda. Namun mengendarai sepeda tanpa helm bukanlah pelanggaran karena pemerintah kota mencabut undang-undang wajib helm mereka pada tahun 2010 dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan program bersepeda bersama di kota. Yang ketujuh, Afrika Selatan, dilarang mengambil foto kediaman presiden. Pada 2013, Afrika Selatan mengingatkan media bahwa mereka dilarang mengambil dan mengedarkan foto kediaman presiden. Dalam undang-undang, khususnya sejak Undang-Undang Poin Kunci Nasional 1980 diundangkan, publisitas lokasi-lokasi penting yang strategis, dalam hal ini kediaman presiden, sangat dibatasi. Sebelumnya, banyak media di Afrika Selatan berusaha mengambil gambar kediaman presiden yang baru direnovasi, menyusul munculnya kontroversi mengenai dana negara yang digunakan untuk memperbaiki kompleks tempat tinggal presiden tersebut. 8. Italia dilarang memberi makan burung. Sejak tahun 2008, di kota Venezia, Italia, sebuah hukum mulai diberlakukan bahwa memberi makan merpati akan dikenakan denda sebesar 50 euro atau sekitar 800.000 rupiah. Hukum ini diberlakukan oleh pemerintah setempat karena setelah melakukan studi, banyak hal negatif yang dihasilkan oleh keberadaan burung merpati tersebut. Jumlah satwa tersebut membengkak dalam beberapa tahun terakhir sebelum peraturan diberlakukan. Efek negatif terhadap lingkungan adalah kotoran mereka yang berceceran di mana-mana. Untuk membersihkannya, dibutuhkan biaya yang cukup besar.
Belum ditambah dengan kemungkinan sumber penyakit yang ada di kotoran burung tersebut dan juga burung-burungnya. 9. Australia dilarang mengganti bohlam. Di Indonesia biasanya kalau bohlam atau neon di rumah tiba-tiba mati, pasti beli yang baru, kemudian pasang. Tetapi kalau Anda kemudian pindah ke negara bagian Victoria, Australia, jangan melakukan itu kecuali Anda memiliki sertifikat atau lisensi sebagai mekanik listrik. Kalau Anda tidak memilikinya, maka negara akan mengenakan denda kepada Anda. Itu adalah hukum yang berlaku di sana yang melarang mengganti bohlam kalau seseorang tidak memiliki lisensi atau sertifikat ahli listrik. Jadi, kalau lampu di rumah Anda mati, hubungi sang ahli dan jangan lakukan sendiri. Hanya kalau Anda masih berada di Indonesia, menunggu seperti itu bisa berarti gelap terus selama 3-4 hari, karena mencari mekanik berlisensi di Indonesia sangat susah. 10. Rusia dilarang menggosok gigi lebih dari 2 kali. Mungkin bagi kalian yang suka membersihkan gigi setelah makan akan tinggal di penjara jika hidup di Rusia. Ada hukum di negara tersebut yang melarang seseorang untuk gosok gigi lebih dari 2 kali dalam sehari. Dan 3 kali berarti lebih dari 2. Menurut channel 45 News, salah seorang aktor terkenal Amerika Serikat dan dunia, Danny DeVito, pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat menggosok gigi setelah makan siang di Saint Petersburg. Ia melebihi batasan maksimum menggosok gigi di sana. Sebuah hukum yang sangat aneh, karena di banyak negara hal itu termasuk sesuatu yang sangat umum. Tapi Presiden Rusia pada tahun 2019 saat penangkapannya memberi penjelasan bahwa menggosok gigi lebih dari 2 kali dalam sehari menghabiskan persediaan air bagi warga negara yang lain. Rusia memang mengalami kesulitan suplai air bersih bagi seluruh rakyatnya, dan Saint Petersburg yang dulunya bernama Leningrad merupakan salah satu kota yang mengalami kesulitan tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, Rusia menerapkan peraturan ketat tentang pemakaian air bersih agar semua penduduk mendapatkan jatahnya. Mungkin akan lebih tepat jika peraturannya dilarang mandi lebih dari 2 kali daripada menggosok gigi, kan? Apakah peraturan dari 10 negara tadi masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.